Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, kita akan lanjut, yaitu kisah nyata, kisah orang-orang soleh yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kisah ini diceritakan ulang oleh Dr. Khalid Al-Jabir. Pada episode sebelumnya, kita menceritakan bahwasannya Abu Muhammad, yaitu orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesabaran, ketabahan, karena kondisi Abu Muhammad lumpuh total. Tapi Abu Muhammad selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kesabaran dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Muhammad sabar. Dan cobaan itu diganti bagi dia sebuah nikmat yang teramat sangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya Abu Muhammad sangat bersyukur. Ucapan Abu Muhammad itu ketika dia bertemu dengan sahabatnya, dia mengatakan bahwasannya, jika Allah mentakdirkan saya untuk sembuh, maka saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saya ditakdirkan tidak sembuh, saya tetap bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ketika saya tidak sembuh, Allah memberikan cobaan yang lebih daripada itu kepada saya. Bisa jadi ketika saya sembuh juga kakiku aku takut aku gunakan untuk melangkah di tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran bahwasanya boleh jadi ketika kamu membenci sesuatu padahal ia baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi ketika kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi diri kita. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kelanjutan dari kisah nyata ini, ketika sahabat Abu Muhammad sudah tidak mengunjungi beberapa waktu yang sangat lama, maka sahabat Abu Muhammad berkunjung. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah, kondisi Abu Muhammad di luar prediksi dan di luar dugaan. Bahkan sahabat Abu Muhammad berkata kepada dokter yang menanganinya. Apa katanya? Luar biasa. Abu Muhammad mempunyai keinginan yang kuat. Mempunyai cita-cita yang sangat kuat. Dia selalu tersenyum, kata dokter yang merawat. Dan menerima dengan lapang dada takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Abu Muhammad. Sekarang kondisinya semakin membaik. Dan sekarang dia pindah ke ruang penyiapan untuk mendapatkan pengobatan alami. Jadi sahabat Abu Muhammad setelah bertanya kepada dokter yang menangani Abu Muhammad, sahabat Abu Muhammad ini langsung melihat ke kamar. Apa yang terjadi?
Abu Muhammad dalam keadaan kondisi yang di luar dugaan. Apa kata Abu Muhammad ketika dia jenguk sahabatnya? Alhamdulillah, saya sekarang dalam kondisi yang sangat baik. Saya sudah bisa bergerak. Apa yang dibilang dokter diponis lumpuh total dan tidak bisa sembuh. Kesembuhan itu 20%. Dengan izin Allah itu tidak terjadi. Saya sekarang sudah bisa bergerak. Nah, dan alhamdulillah lagi, kata Abu Muhammad, saya sudah menuntaskan hafalan saya 30 juz Al-Quran. Apa kata sahabat Abu Muhammad? Subhanallah. Dalam hati sahabatnya, alangkah menakjubkan orang ini. Setiap sahabatnya ini menjenguk Abu Muhammad, dia mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa dan semakin memperkuat keimanan sahabat Abu Muhammad tersebut. Selanjutnya, singkat cerita, sahabat Abu Muhammad ini pergi dan beberapa bulan kemudian menjenguknya kembali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Masya Allah, tabarakallah. Abu Muhammad yaitu dalam keadaan sembuh total, ya, dan bisa berjalan dengan sempurna. Yang dulu diponis oleh dokter lumpuh total, dalam keadaan kurus dan lumpuh total dan tidak bisa sembuh, bahkan 20% kesembuhan itu, tapi dengan keajaiban Allah Subhanahu wa taala, dengan kesabaran dan rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Abu Muhammad sembuh total dan bisa berjalan dan sehat bugar. Ya. Jadi keajaiban itu dilihat oleh sahabat Abu Muhammad semata-mata adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya keimananlah yang bisa memunculkan mukjizat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 257, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bersama orang-orang yang beriman, menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya ini merupakan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu surah At-Thalaq ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan yaitu mengadakan baginya jalan keluar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi artinya apa? Ini merupakan kesuksesan dan kesehatan yang diberikan kepada orang-orang mukmin seperti Abu Muhammad, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Anbiya ayat 88. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Apa kata Allah? Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketika kita beriman, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dari kesengsaraan, musibah, dan takdir yang telah ditetapkan yaitu buruk oleh hambanya. Sungguh Abu Muhammad
benar-benar dalam kondisi yang sempurna sekarang, bisa berjalan dan sehat total. Ya. Jadi kisah ini bisa kita ambil ibrah dan kesimpulan bahwasannya adalah berapa banyak nikmat dan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita harus tetap mensyukurinya. Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu sedikit, kita wajib mensyukuri apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Apalagi seorang penghafal Quran, bagaimana kita berupaya sekuat tenaga untuk bisa menghafalkan Al-Quran seperti Abu Muhammad. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Muhammad bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran dalam kondisi Abu Muhammad yaitu lumpuh total, tapi dia tetap bercita-cita dan berupaya untuk menghatamkan Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran sampai selesai. Selanjutnya, bukan hanya itu, kesimpulan dari kisah nyata ini adalah karunia yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya adalah bahwasannya Abu Muhammad bukan hanya sembuh total, tapi Abu Muhammad diberikan kenikmatan yang lebih dari yang ia inginkan. Apa itu? Dia menjadi seorang penghafal Al-Quran. Bukan hanya menjadi seorang penghafal Al-Quran, tapi Abu Muhammad yaitu dia jabatannya menjadi seorang mayor di akademi militer, di militer. Artinya Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lebih ketika hambanya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Muhammad, tapi Abu Muhammad tetap bersyukur dan Abu Muhammad mendapatkan kenikmatan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah nyata orang-orang soleh yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kisah orang-orang soleh yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat kisah nyata ini dan bisa menjadi motivasi buat kita agar kita bisa istiqomah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.